Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah para sahabat Quran sekalian, hari ini kita kembali untuk bisa belajar dari surat Yusuf. Langsung saja kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Tilka ayatul kitabil mubin. Alif lam ra ini adalah ayat-ayat kitab yang jelas. Kita sudah belajar sebelumnya bahwa mubin itu adalah membedakan mana yang salah, mana yang benar. Clear. Simple dan mudah difahami, mana yang benar dan mana yang salah. Jadi ayat-ayat di dalam kitab ini adalah ayat-ayat yang mudah kita cerna, mana yang benar, mana yang salah. Jadi jangan khawatir, kita punya background pendidikan apapun gitu loh. Ketika kita masuk dalam Al-Quran, maka kita akan mudah bisa memahaminya. Kenapa kok seperti itu? Karena Allah yang menggaranti kitabil mubin, yang jelas, yang mudah untuk kita pelajari. Oke, inna anzalnahu. Sesungguhnya kami, anzalnahu, kami menurunkannya. Jadi ada penekanan ya. Sesungguhnya kami menurunkannya. Apa yang diturunkan oleh Allah? Qur'anan, Al-Quran. Dalam bahasa apa? Arabian, dalam bahasa Arab. Kenapa sih Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab? Nah mungkin ini yang menjadi pertanyaan buat diri kita. Kenapa sih? Kan bahasa kita orang Indonesia, bahasa ibu kita bukan bahasa Arab gitu loh. Bahasa kita adalah bahasa Indonesia gitu loh. Gimana kita memahaminya? Kemudian Allah menjelaskan, la'allakum. Kenapa sih dalam bahasa Arab? Agar kalian ta'akilun, agar kalian menggunakan akal, agar kalian belajar, agar kita belajar memahaminya gitu loh. Kalau dulu sebelum saya memahami belajar tentang bahasa Arab, belum belajar nahwu gitu ya, kenapa sih dalam bahasa Arab gitu loh? Apa istimewanya sih gitu loh? Namun ternyata setelah mempelajari bahasa Arab itu, ternyata bahasa Arab itu dahsyat sekali. Satu kandungan kata, maknanya sangat dalam. Banyak wisdom di dalamnya. Nah ini yang harus kita fahami. Jadi mudah-mudahan ini bisa menginspirasi kita untuk perlahan-lahan. Jadi perlahan-lahan untuk belajar tentang bahasa Arab Quran. Jadi ternyata bahasa Arab percakapan dengan bahasa Arab Al-Quran itu dua hal yang berbeda. Jadi kalau mau belajar, kalau mau fokus mempelajari Al-Quran, maka belajarnya adalah bahasa Arab Quranik, bahasa Arab Al-Quran. Oke. Nahnu nakussu, kami menceritakan alaika kepadamu ahsanal qososi, sebaik-baiknya kisah. Jadi di sini Allah akan mengkisahkan kepada kita kisah yang terbaik, ahsanal qososi. Kisah yang terbaik dengan cara penceritaan yang terbaik juga. Bima auhayna ilaika hadzal Qur'an. Dengan apa yang kami wahyukan kepadamu Al-Qur'an ini. Jadi Allah mewahyukan kepada Nabi Muhammad Al-Qur'an ini. Wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Meskipun kamu sebelumnya benar-benar orang yang lalai, benar-benar orang yang tidak mengetahui. Jadi di sini kita akan belajar apa? The best story, kisah terbaik. Nah kalau kita lihat dalam proses penceritaan misalnya ya, kehidupan seseorang itu kan kisah yang sangat panjang. Di dalam surat Yusuf ini Allah akan menceritakan kepada Nabi Muhammad perjalanan dari seorang nabi yang bernama Nabi Yusuf. Perjalanan itu kan tentu panjang ya. Kita dalam sehari aja kan banyak story, banyak percakapan yang kita miliki. Kemudian kalau 1 minggu, wah pasti banyak sekali. Kalau 1 bulan, banyak perjalanannya. Setiap hari bisa berbeda-beda. Kemudian kalau 1 tahun, kita bisa bayangkan. Kira-kira kalau story kita dalam setahun dibukukan, itu kan tebal sekali ya. Tebal sekali gitu loh. Nah, gimana Allah akan menceritakan kisah Nabi Yusuf kepada Nabi Muhammad? Apakah akan diceritakan semuanya? Berapa halaman kalau seperti itu ya? Maka Allah memilihkan ahsanal qososi dengan model yang terbaik yang Allah akan kisahkan. Ada beberapa bagian yang detail, ada beberapa bagian yang bentuknya adalah summary. Oke. Jadi mindset yang harus ada dalam pemikiran kita adalah Allah menceritakan di dalam Al-Quran bagian yang penting, bagian yang pokok, sehingga setiap bagiannya
itu pasti mengandung sebuah inspirasi, mengandung sebuah hikmah. Nah, itu yang menjadi catatan ya. Jadi berbeda kalau misalnya kita ngarang sebuah story, pasti banyak bumbunya. Dan kadang-kadang esensi dengan bumbunya lebih banyak tentang bumbunya. Ada beberapa kisah yang Allah kisahkan yang tidak diceritakan. Misalnya namanya, kemudian tahunnya berapa, dan beberapa detail tidak diceritakan. Pasti ada maksudnya. Allah tidak menginginkan fokusnya kepada hal-hal seperti itu, tapi Allah menceritakan sesuatu yang penting. Jadi kita jangan sampai gini, kita tertarik kepada hal-hal detail itu, sedangkan hal-hal detail itu tidak Allah kisahkan di dalam Al-Quran. Dan kita meninggalkan apa yang penting di dalam Al-Quran. Nah, itu kan sebuah tragedi gitu loh. Kita meninggalkan Al-Qurannya dan fokus kepada yang di luar Al-Quran. Bahwa story yang di luar Al-Quran itu memang penting untuk kita pelajari. Untuk apa? Untuk kita bisa memahami dari Al-Quran ini. Oke, itu jadi catatannya. Jadi di dalam Al-Quran ceritanya tidak dikumpulkan dalam sebuah story. Kalau kita kan pengennya kisah Nabi Musa, ya dari kecil sampai dia meninggal dunia. Namun ternyata Allah tidak memilih model seperti itu. Kecuali kisah Nabi Yusuf ya. Diceritakan ketika kecil sampai suksesnya nanti. Sedangkan di surat-surat yang lain, Allah memilih model apa? Modelnya yang diceritakan adalah kisah Musa, episode ini diceritakan dalam sebuah surat ini. Kemudian di surat yang lain, episodenya yang ini. Artinya apa? Bahwa kisah-kisah yang Allah ceritakan di setiap surat itu memiliki sebuah inspirasi terhadap pokok pembahasan di dalam surat itu. Kira-kira itu yang bisa kita pelajari. Jadi kalau kita kembali lagi kepada ayat ini, Allah akan menceritakan kepada Rasulullah, dan ketika kita membaca berarti untuk kita juga, ahsanal qososi, sebaik-baiknya kisah. Dan cara penceritaannya juga yang terbaik. Dan ini adalah Al-Quran. Jadi story yang Allah akan kisahkan tentang kisah Nabi Yusuf, kisah tentang saudara-saudara Nabi Yusuf, kisah tentang orang-orang yang menjadi pejabat di negeri Mesir, itu adalah bagian dari ayat-ayat Allah. Ayat-ayat yang kaitannya dengan story masa lalu, histori masa lalu. Untuk apa? Untuk kita mengambil sebuah inspirasi. Mudah-mudahan ini menjadi pengantar untuk kita untuk bisa memahami surat Yusuf ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.